Setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini. Maaf, tempat dirahasiakan. Yang datang ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang keling tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia, rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit. Dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersenggal-senggal kecapean. Pakaiannya biasa. Jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor, walaupun kelelahan wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain, tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Pak Idi Arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap Sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Pak Idi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir pemuda ini mendekati Sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Pak Idi ini menghadap, Sang Sultan ini berkata kepadanya, "Di Pak Idi sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-kemana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Makkah, wali Pak Idi kembali lagi ke Indonesia. Wali Pak Idi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya wali dari India, Naseerhan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman wali Pak Idi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya, bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam. Setelah kalah bertarung dengan Naseerhan ini, ketika berangkat ke Makkah wali Pak Idi, nunut, temannya dari India ini. Wali Pak Idi hanya disuruh menggandeng tangannya lalu tiba-tiba saja keling wali Pak Idi dan temannya Naseerhan sudah berada di Makkah di atas bukit tempat pertemuan, dan karena kasihan wali Naseerhan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Pak Idi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang wali Pak Idi tidak repot mencari tuntunan lagi. Wali Pak Idi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh wali Pak Idi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Pak Idi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini, batin wali Pak Idi. Wali Pak Idi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Pak Idi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama wali Pak Idi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Pak Idi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia tapi beruang putih ini. Wali Pak Idi berhenti, beruang putih itu menoleh kepada wali Pak Idi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab wali Pak Idi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu wali Pak Idi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya wali Pak Idi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan wali Pak Idi. Wali Pak Idi diam 1000 bahasa. Wali Pak Idi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara.
Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali dan kling. Wali Paidi membuka matanya kembali. Dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini, tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan, wes kok gak kesasar ke Hollywood saja. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal dua-dua ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini, beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan endalem Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi, jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia.